Ini siapa lagi yang orang lagi nyari duit buat yang santai Pak. Ya, saya juga tahu tuh. Makanya saya usir tadi. Hei, ngapain itu? Bapak ngasih tahu itu muter. Iya tahu saya. Pak Bub, malam-malam mau kemana nih Pak Bub? Malam Sama ini isu Subang Fest, stand up comedy guys. Kita Pak. refreshing dulu sejenak. Boleh tepuk tangannya. Besar banget acaranya. Walaupun emang terhitung UMR Subang kecil, tapi ternyata kreativitasnya besar. Respect. Tepuk tangan. Oh, keren. Ini mungkin efek dari Bupati bersih ya ini Bu ya. Selama ini Bupati Subang korupsi mulu kan? Nah kayak gitu nah. Bikin acara kayak gini, mewadahi pemuda-pemuda. Aneh emang Subang. Sebelumnya kenalin, nama saya Akmal. Jujur saya sebagai orang Purwakarta iri banget dengan warga Subang yang antusias sebesar ini, bikin acara sebesar ini. Sampai bisa ngundang komik-komik nasional, komik-komik besar. Ada Dani Beler, Gusman Sige, sama mamang-mamang kuli nganggur. Ntar ada mamang-mamang kuli nganggur di sini nih. Tapi walaupun itu, di Purwakarta tuh nggak bisa bikin acara sebesar ini. Karena di Purwakarta paling besar juga acara Deddy Mulyadi. Sumpah, ngundangnya bukan band-band komik, tapi bantar-bantar juga pawang hujan. Makanya saya kepikiran di Purwakarta kayak pawang hujan aja deh jadi pawang hujan gitu. Kan belum ada soalnya persona komik pawang hujan. Ada pawang hujan persona komik kalau nggak salah inisialnya Rara gitu kan, lucu banget. Barara. Jadi makanya tadi saya kesini tuh, saya bukan merhatiin acaranya. Tapi di setiap acara besar tuh pasti kayak, mungkin ya menurut saya, pasti ada pawang hujannya. Jadi saya setiap acara tuh kayak gini besar gitu, saya nggak merhatiin acaranya, tapi ngeliat mana pawang hujannya. Saya nyari, mana yang bawa gentong dawet, mana yang bawa gentong dawet. Kenapa sih pawang hujan selalu bawa gentong dawet gitu kan? Bawaannya kayak pemesen bang gocengnya. Aduh. Tapi walaupun saya orang Purwakarta, saya punya keturunan darah Subang. Bangga saya. Bapak saya orang suka mandi. Sering banget di rumah mandi sekali 10 kali, keseringan Pak. Paru-paru basah jatuhnya. Tapi karena bapak saya orang suka mandi, nama daerah Sukamandi itu efeknya jadi ke saya. Setiap ngobrol sama temen saya, bapak lu orang mana? Sukamandi, kok lu nya hitam wis? Bentar, yang suka mandi bapak saya mau tetap jarang mandi bu. Tapi lagi sejak kapan sih efek dari mandi bisa bikin putih? Bantar-bantar juga basah. Sama lebih akrab aja sama cewek di sampo pentin. Bawaannya kayak pengen keramasin aja kan. Alhamdulillah, seneng banget saya sebagai warga Subang bisa tampil di Subang Fest yang ketiga. Tepuk tangan dong buat Subang Fest. 4 hari yang lalu saya baru aja beres nikah teman-teman. Boleh tepuk tangan buat pernikahan saya. Dan saya rela menunda honeymoon saya dan meninggalkan honeymoon saya demi tampil di depan Kang Ray. Ini istri saya marah. Kenapa sih nggak mau banget tinggalin Subang? Ya karena di Subang ada bupati terkeren se-Jawa Barat. Masuk ya Kang Ray. Tambahin gope. Roman, catet. Renaldi Putra. Lahir 30 Oktober 1996 di Jakarta. Tapi besar di kota Subang, Cilameri, Cisaga. Kang Ray, katanya di sana ada wisata ya? Namanya Asari. Gimana Kang Ray, aman? Ada katalog baru nggak Kang Ray? Saya mau bikin member.
Oh, member yang lama udah hangus. Asari. Kang Rey sebelum jadi bupati ini mendaftar ke KPU. Dan pas pendaftaran di KPU ini orang-orang bergerombol banget. Banyak banget orang-orang di jalanan gitu. Udah kayak di padang masyar. Saya lihat sebelah sini pakai baju kuning-kuning. Partai Pohon Beringin. Sebelah sini ada pakai baju merah-merah. Oh, Partai Banteng nih. Ada sebelah sini pakai baju krem. Partai apa nih? Ternyata anak Tekwang. Lagi pegang sempol. Tangan kanan, Pak. Tangan kirinya cilor. Mantap, ini Subang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Karena ini udah komik kelima, kayaknya semangatnya udah mulai agak turun. Kita cek semangatnya lagi dengan cara buat ombak. Nah, karena kan ini mayoritas duduknya di tribun, yang di bawah juga boleh ikut ya. Kita buat ombak dari sini sampai ke Pelabuhan Ratu ya. Oh, kejauhan. Nyampe mana? Nyampe mana? Habis sini. Oke, siap. Kalau gitu dalam hitungan ketiga siap ya. Dokumentasi siap nih, Insta story. Jangan lupa tag gua Apep Dodo. Nah, siap. 1, 2, 3. Kurang. Ulang. Cuman ada 2 doang. Emang candahar minta Kakang Rey. Jadi bere campedak 2. Sekali dia diulang. Pokoknya anu tengah angkat tangan, orang pelatihkan sukuna. Tempokan ya. Pokoknya arek bapak-bapak, ibu-ibu ente ngangkat tangan, orang keleketek. Oke? Siap. 1, 2, 3. Balik lagi. Terus sampai 10 menit. Udah. Tepuk tangan. Ini Kang Rey-nya di sebelah mana, Kang Rey? Oh, ada. Oh, ini terlalu. Oh, oke, nggak apa-apa, Bang. Nah, ini kelihatan gantengnya Kang Rey. Luar biasa. Sebelumnya terima kasih Kang Rey udah bikin acara Subang Fest, terus ngundang komika-komika yang buat tampil di sini. Ini yang harusnya dicari Indonesia. Bupati yang seperti ini. Yang paham anak muda, yang paham kreativitas. Bupati-bupati di kota lain harus contoh Kang Rey. Ada cepet nggak, Kang? Kalau ada titipin ke yang lain, Kang. Ada oper di sini cepet. Saya jauh ke Karawang, Kang. Bensin 150. Ngejilat ada cepet, Kang, nggak? Kalau nggak ada nanas nggak apa-apa. Nanas di Subang harganya 20, nyampe Karawang udah 50. Naik Alphard apa naon itu? Nggak, Kang, kadang ayah dia jilatan, Kang. Ini pertama kalinya saya ke Subang. Takjub banget, ternyata Subang luar biasa asri dan indah. Hebat ya. Kenapa nggak tepuk tangan, nggak percaya? Parah Kang Rey. Asri ini indah teman-teman Subang ini. Nama saya Apep, teman-teman Apep Dodo. Saya adalah juara pertama somasi di channelnya Deddy Corbuzier. Nggak usah ditepokin, uangnya udah habis. Makanya saya mau ini jauh-jauh dari Karawang ke Subang, butuh duit. Kang Rey ini bupati yang luar biasa, cepet lagi. Pantun dulu kali ya. Pantun enak nih. Nyari makan sama Pak Kades di jalan nemu Sorabi. Tepuk tangan buat Subang Fest, acaranya keren sekali. Set. Ya Allah, keren banget Subang Fest ya. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Dani ya. Aing teh sok kesel, teman-teman. Teuing kunaonnya, orang tuh sering diundang ke acara kos kieu. Dan aya wae talent anu penjilat. Aya we talent penjilat teh aya we. Jika komik
Karawang, Indramayu, Purwakarta ngomong Subang keren, waduh kan. Jika nu nyaho tentang Subang wae. Aing nanya, mana apa tuh di Subang aya lembur ngaranna Manyingsal? Moal nyaho sih anjing. Moal nyaho. Teteh tahu Manyingsal? Ibu tahu Manyingsal? Benar tuh. Manyingsal tuh mutusin hubungan pas kita lagi sayang-sayangnya. Deet, santai, deet. Ya Allah. Aya we kudu ngajilat Subang alus naon si ameh naon, ameh kapeunteun ku bupati. Meuni hayang kapeunteun pisan. Subang keren, Subang alus, waduh anjing. Dan bener banget kata MC, teman-teman. Saya teh fans berat Pak Bupati. Karir. Teu naon munafik demi karir mah. Siapa tahu diangkat jadi ajudan komedi. Ya, teu naon karir. Bener banget karena menurut saya Pak Bupati teh keren gitu. Di umur yang muda sama seperti saya gitu. Geus menang anjay julukan Bupati termuda se-Jawa Barat. Buset. Boleh tepuk tangan tong setengah. Kayak terjadi aing diangkat jadi ajudanna. Tong setengah. Di usia yang muda sama seperti saya. Pak Bupati lahir 30 Oktober 1996. Saya lahir 29 Januari 1996. Kolotan aing 10 bulan. Kolotan aing 10 bulan. Jadi urang lamun amplop pare Kang Rey di jalan panggilna oge ceng. Kemana ceng? cuman Kang Rey manggil orang koploknya. So akrab koplok. Ya Allah keren loh, masih muda memban tanggung jawab segitu besarnya. Dan jujur Pak Bupati ini panutan orang pisan. Orang tuh pengen banget kayak Pak Bupati gitu, keren gitu. Cuman udah jelas nggak bisa. Pak Bupati, latar belakang pendidikan oge geus keren. SD di SD Sukamena, SMP Negeri 1 Subang, SMA Negeri 1 Subang, kuliah 2 kali di Bandung, di Unpad jeung di Unjani. Keren gitu, beda jeung urang. Aing mah boro-boro sakola loba kitu, anjing SMA ge hampir teu lulus. Sumpah. Aing SMA hampir teu lulus, guys. Aing mimitina sakola di Tubun. Salah nyokot jurusan. Aing karena keren aing jurusan administrasi perkantoran, asup we aing. Pas asup, muridna dominan cewek anjing. Demi Allah, pas zaman aing lalaki ngan aya opatan dah. Dominan cewek, cowok nanti cuma ada berempat. Bayangkeun lamun aya lomba futsal antar kelas, anjing kiperna aing nyawa kepala sekolah bintek. Opat kurang hiji gitu. Tapi gitulah. Kadang-kadang abdi sok keselnya dianggap rendah pegawaian teh dianggap rendah padahal eta teh halal gitu. Abdi dina hasil kuli bangunan teh berusaha membuat anak istri bahagia. Anak-anak saya yang laki-laki pengen robot, saya kasih robot. Anak yang perempuan pengen boneka, saya kasih boneka. Bahkan kemarin istri saya pengen langsing, saya kasih dia beban pikiran. Langsing langsung 2 poege dibere hutang. Tapi saya teh seneng di Subang teh, tapi bingung ngabahas Subang teh naon atuh. Cenah nu terkenal teh Danas.
Tapi saya inget Danas teh orang Cianjur mah Danas nyebutnya Ganas di dia mah Ganas. Ganas teh terkenal di Subang. Tapi abdi rek nyambungkeun tentang data BPS. Menurut data BPS, orang miskin disebut orang miskin teh lamun pengeluaranna di bawah 20.000. Jadi lamun aya orang Subang nu meuli ganas eta geus lain orang miskin. Tah Kang Rey cabut bansosna mun aya nu meuli ganas teh. Geus lain jelema miskin, pengeluaranna geus leuwih ti 20.000. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, Pak. Belum. Sabar ya. Ulangi ya, Pak. Dari komik pertama mau nggak? Oke, saya mau stand up boleh? Boleh ya, Pak ya. Ini anaknya kemana ya? Kalau tahu anaknya, bapaknya ditinggal sendiri. Ya. Ada tukang es teh tadi ya. Udah laku belum es tehnya? Saya sih nggak akan ngebentak karena saya bukan Gus Miftah ya. Sudah puas dihibur oleh komika terbaik Subang? Tolong disimak baik-baik karena komika terkenalnya lagi tampil ini. Bu, ini saya artis loh. Jarang-jarang kan orang Subang lihat artis, lebih sering lihat karyawan tekwang. Sumber kemacetan. Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa tampil di salah satu acara yang bertujuan untuk menghidupkan komunitas dan kearifan lokal Subang. Tepuk tangan untuk Subang Fest 2025. Ada Kang Rey di atas, halo Kang, salam kenal. Ada Bapak Polisi juga. Itu yang bikin penonton pada pulang karena nggak pada bawa helm. Bapak sih tampil sih. Jadi pada pulang aja. Ada polisi saya nggak bawa SIM, ayo pulang ya coba. Lain kutu lucu lain ya, Pak. Temawa SIM ya dah. Ya, senang sekali bisa tampil di sini. Luar biasa, orang Subang ternyata berkualitas ya. Bisa kita lihat sini, ceweknya banyak yang cantik, cowoknya banyak yang hadir. Yang ganteng mah nggak ada ini. Sebelumnya di sini ada yang udah kenal sama saya? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau belum kenal, kenalin, nama saya Dani Beler dan saya adalah juara 3 stand up comedy Indonesia season 7 Kompas TV. Ada yang pernah nonton? Ya udah, nggak apa-apa. Saya juga pernah tampil bolak-balik lapor Pak Trans 7. Ada yang pernah lihat? Ini mau langsung band nggak? Tapi nggak apa-apa karena saya sadar nggak semua orang yang juara di kompetisi pasti dikenal. Setuju? Contohnya Indonesian Idol. Indonesian Idol dari season pertama sampai terakhir yang juara banyak. Tapi yang diingat masyarakat Gisel. Bahkan bukan cuma diingat, di-download. Lagu-lagunya Pak Polisi maksudnya ya. Santai aja gitu. Ini pertama kalinya saya datang ke Subang, teman-teman. Terima kasih atas sambutannya. Kota yang dijuluki sebagai kota nanas. Pas saya nyampe ternyata dingin. Enggak nanas. Santai Bu, santai. Saya juga tahu panas ya. Kota Subang nih identik dengan istilah don't judge book by its cover. Jangan melihat sesuatu dari luarnya, karena akan tertipu. Nih kota Subang nih, julukannya kota nanas. Sepanjang jalan kebanyakan nasi timbel. Cek aing mana nanasna ieu. Sekalinya manggih tukang nanas dari kota lain. Mana ini Subangnya gitu. Tapi harapan saya ya, semoga Subang Fest ini akan menjadi sebuah budaya untuk kota Subang. Dan harapan saya semoga Pak Rey bisa meneruskan budaya di kota Subang ini. Boleh tepuk tangan untuk Pak Rey.
Jadi kalau tahun depan saya nggak diundang lagi, berarti Pak Ray tidak melestarikan sebuah budaya. Catat itu baik-baik Pak Ray. Iya. Senang banget nih bisa tampil. Mas dari mana? Dari Subang? Dari tadi. Jok Subang masih dari tadi. Dari tadi. Pak polisi boleh tangkap nggak nih? Senang. Semoga kota Subang bisa lebih maju karena saya selalu percaya bahwa untuk bisa maju naik ke level selanjutnya dibutuhkan yang namanya kolaborasi dan ini merupakan kolaborasi yang pas. Ya. Boleh tepuk tangan. Ini kolaborasi yang sangat pas. Acara festival ngundang stand up pas banget. Ya, kalau bisa kolaborasi seperti ini dipertahankan ya Kang Ray ya. Karena insya Allah bisa membangun roda perekonomian Pak. Keluarga saya. Saya mau ngasih informasi aja, saya udah nikah. Mohon maaf kalau ada yang kecewa ya. Bapak maaf ya Pak. Takutnya Bapak ngebidik saya dari tadi. Oke juga nih cowok Bogor katanya. Maaf Pak, selera saya bukan Bapak. Oke. Saya udah nikah, ini cincinnya. Cincin ini sangat berarti banget bagi saya, makanya cincin ini akan selalu saya pakai kapanpun. Istri saya nyuruh. Enggak. Kesannya saya nikah karena terpaksa, saya tuh nikah karena kemauan dia. Tapi pertama kali nikah perasaan saya tuh campur aduk, ada bangga, ada sedihnya. Bangga karena akhirnya janji saya nikahin dia terwujud. Sedih karena saya udah kepalang janji. Ternyata pas saya jalanin pernikahan tuh cukup menantang. Ya enggak? Saya punya anak satu Pak, perempuan. Ada yang bilang ketika punya anak, secapek apapun kita kerja, pulang ke rumah ngelihat anak capeknya hilang. Setuju nggak? Saya setuju, asal sarannya cuma lihat anak. Jangan lihat istri. Karena secapek apapun kita kerja, pulang ke rumah ngelihat istri, bawaannya pengen kerja lagi. Karena uang aja. Nikah juga bentuk kolaborasi untuk mencari nafkah. Karena ada istilah yang bilang menikah itu bisa membuka pintu rezeki. Setuju nggak? Saya mengalami banget. Dulu sebelum saya nikah, kerjaan saya stand up paling cuma sekali dalam sebulan. Tapi setelah saya nikah, alhamdulillah bisa 4-5 kali dalam setahun. Jadi memang agak jarang juga sih sebenarnya gitu. Saya punya anak Pak, baru satu, nggak ada kepikiran nambah anak lagi sih sejauh ini. Walaupun teman-teman saya banyak yang bilang gitu, nambah anak dong. Ingat banyak anak banyak rezeki. Saya termasuk orang yang kurang meyakini istilah itu. Karena orang yang bilang banyak anak banyak rezeki, biasanya rezekinya nggak banyak-banyak amat. Ya nggak? Yang miskin banget enggak, tapi yang pasti mah motor Vario di ruang tamu tuh. Jadi santai aja gitu. Karena saya udah mulai dipusingkan dengan satu orang anak ini Bu. Kenapa anak kecil itu menganggap bahwa semua tempat adalah tempat bermain. Saya bawa ke bank, lari-larian. Ada kursi ditaikin, ada tiang digelantungin. Bahkan saya pernah jalan-jalan ke Uniqlo, lagi lihat-lihat baju. Ada anak kecil 3 orang main petak umpet. Jadi di sela-sela saya milih baju, kepalanya nongol. Dan yang bikin sebel orang tuanya cuman kakak nono ambil loh. Nikita Willy lu. Modal congor nono parenting lah. Sebel banget saya Pak. Cuma punya anak tuh cukup menantang gitu. Pertama kali saya menikah, saya berpikir ketika menikah seberat apapun masalah hidup akan terasa ringan karena ada 2 kepala yang berpikir. Setelah saya jalanin yang terjadi sebaliknya. Masalah ringan jadi berat gara-gara dua-duanya kebanyakan mikir. Awal nikah saya ngambil perumahan KPR. Yang namanya rumah baru dibangun kan dalamnya masih kosong, nggak ada apa-apa. Istri saya nanya, nanti kalau ada tamu duduk di mana ya? Ini kan masalah ringan, duduk doang. Saya jawab, gelar karpet aja, duduk lesehan. Kata dia, masa lesehan, beli sofa lah, jadi berat kan Bu? Masalah duduk loh ini. Terus saya bilang, ya udah kalau mau beli sofa biar murah, mending cari di online. Kata dia, enggak mending ke IKEA. Soalnya di online mah pada jelek. Saya jawab, enggak semua yang di online itu jelek.
Dijawab, kamu lupa, dulu kan aku kenal kamu di online. Ya udah dah, IKEA. Berangkat kita ke IKEA. Bapak Ibu tahu sofa yang letter L nggak? Dia nunjuk sofa yang L, harganya 15 juta. Allahu Akbar, segitu yang L, gimana yang XL? Saya sampai nanya ke abangnya, bang nggak ada yang M? Nggak ada maksudnya. Maksud saya ngapain beli sofa mahal-mahal 15 juta? Kata dia yang ini kapasitasnya luas dan modelnya bagus. Kamu kan tahu teman-teman aku banyak. Ya kan bisa beli harganya yang lebih murah tapi ukurannya sama. Di situ kita mikir, kebelilah sofa harganya 5 juta. 3 hari dikirim ke rumah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sofanya ada, tamunya nggak ada. Mana teman kamu yang banyak itu? Nggak pada bisa, jirlah fak kata gua teh. Akhirnya tuh sofa cuman kepake sama saya dan istri. Gak usah ngomongin istri ya. Gimana? Kelihatan gak bedanya komika murah dan mahal? Kelihatan ya? Bisa dibenerin dulu nggak itu istri saya tuh? Udah ya? Aman semuanya? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah puas dihibur sama komika terbaik Subang kejauhan. Sampai mana saya tadi? Ini siapa lagi yang orang lagi nyari duit buat yang santai Pak. Siap, saya juga tahu Bu. Makanya saya usir tadi. Hei, ngapain itu? Bapak ngasih tahu itu muter. Iya tahu saya. Anaknya ini mana anaknya tolong? Anaknya ya please. Paling depan loh dia ini. Aman ya Pak? Canda Pak. Itu namanya drone BTW Pak. Sampai mana tuh saya tadi? Banyak banget gangguannya, orang lagi nyari duit nih. Sampai mana tadi saya? Apa? Sofa kan udah tadi. Oh, aduh saya lupa dah. Istri, sofa. Ini kalau nggak suka bilang aja ke saya nih. Istri, akhirnya kebelilah sofa, kata saya. Mana itu? Coba Pak Rey tolong Pak Rey. Jangan dulu bawa anak-anak ke barak, ini nih drone nih. Ganggu dah. Mana ya? Bu, kopi berapa itu? Berapa Bu? Baceng, nanti saya beli ya. Ibu kenal bapak ini? Bukan? Ya, ntar saya beli ya. Ingetin saya nanti. 3 hari dikirim lah, mana teman kamu yang banyak itu. Akhirnya tuh sofa cuman kepake sama saya dan istri saya duduk sambil nungguin tamu. Sekalinya ada tamu datang ke rumah dari keluarga besar 9-10 orang, kapasitas sofa cuma muat 4 orang. Akhirnya keluarga besar memutuskan gelar karpet duduk lesehan. Gue bilang gak usah dibeli, kata gue. Itu, lagian kita ngapain sih ngerebutin kursi, udah kayak anggota DPR aja. Bapak Ibu tahu sebenarnya materi itu nggak boleh dibawain sama istri saya, karena dia takut ada intel datang ke rumah. Saya bilang nggak apa-apa, suruh dia nyobain sofa. Repot nikah tuh. Udah gitu saya pikir menikah itu mengobrol seumur hidup. Apa-apa bisa diobrolin, ada masalah dikit diobrolin. Ternyata sumber masalah kita berasal dari ngobrol. Dia tuh apa aja ditanyain tuh. Tiap saya mau berangkat kerja, baru pakai sepatu udah ditanya, nanti pulang jam berapa? Maksud saya berangkat aja belum nih. Harusnya kan secara rundown ya. Saya berangkat dulu, nyampe tempat kerja, baru ditanya pulang jam berapa. Dia lebih milih motong rundown. Iya enggak? Motong rundown, udah gitu dia tuh sering, ya Allah. Itu tiap ngobrol saya berantem mulu Pak, Bu. Tiap ngobrol saya berantem mulu, bahkan itu alasan kenapa kita waktu sekolah diusir dari kelas. Gara-gara apa? Ngobrol.
Iya nggak, waktu ulangan, ujian, pengawasnya bilang apa? Boleh nyontek asal jangan ngobrol. Ngobrol tuh sumber masalah, Pak. Dan saya punya tetangga usia pernikahannya 15 tahun. Kerjaan suaminya tiap hari mandiin burung, ngasih makan burung, ngelombain burung. Dia bilang ke saya, daripada ngobrol sama bini, lebih nyambung ngobrol sama burung. Bayangin, gara-gara sebel sama istrinya, dia jadi Nabi Sulaiman. Bahaya itu. Apalagi punya anak perempuan tuh susah. Sekarang era teknologi udah makin tinggi. Sekarang anak-anak tetangga saya kelas 6 SD udah pakai iPhone 7. Kelasnya baru 6. iPhone-nya udah 7. Nggak bersyukur lagi tuh minta ganti. Lagian kalau diinget zaman saya dulu, handphone pertama kali Nokia 3310 saya. Ada yang pernah pakai? Banyak juga yang miskin ya. Jangan sok kaya kalian. Anak kecil zaman sekarang nggak pernah ngerasain zaman saya dulu. Begitu handphone dinyalain ada gambar tangan salaman. Nokia tuh silaturahmi banget, Bu. Mereka nggak ngerasain tuh betapa susahnya jadi kita ngetik SMS pakai HP Nokia. Apalagi menjelang Lebaran, kita harus ngerangkai titik-titik jadi kubah masjid. Begitu dikirim sebagian teks hilang. Nggak pernah ngerasain. Dulu tukang pulsa. Nah, sekarang Bapak tolong usir dia, Pak. Bagus. Lanjut ya, Pak. Oke. Apalagi dulu ada handphone namanya Asia Hidayah. Rp1 per karakter. Itu saya tiap SMS sama teman saya ribet banget. Berangkat sekolah bareng nggak? G. Ngerjain PR bareng nggak? Y. Gara-gara handphonenya Rp1 per karakter, saya jadi tahu karakter asli dia. Emang pelit ternyata. Zaman sekarang udah maju, teknologi udah makin berkembang. Alat transfer data dulu tuh infrared, Pak. Handphone sama handphone ditempelin nih. Dan selama transfer nggak boleh kesenggol. Karena kalau kesenggol bahaya. Saya pernah minta wallpaper foto Nikita Willy ke teman saya. Kesenggol dikit, nyampenya Nikita Mirjani. Sekarang lihat alat transfer data, ada Bluetooth, ada Share It, ada AirDrop, cepet-cepet banget gitu. Bahkan zaman kita tuh udah terbatas banget. Dulu tuh kan ada broadcast message, ada yang pernah dapat nggak? 2012 akan terjadi bencana besar-besaran. Kirim pesan ini ke 10 temanmu. Jika tidak, kamu akan kena sial. Bayangin, betapa gampangnya orang zaman dulu kena sial cuma gara-gara nggak punya pulsa. Paling kasihan ibu saya dulu kontaknya cuma 9. Kacau. Teknologi udah makin berkembang. Sekarang sadar apa enggak Bapak Ibu ya? Alat transfer data, sistem pembayaran udah mulai geser ke dompet digital. Makanya ada OVO, ada Dana, dan lain-lain. Sebenarnya bagus untuk pembayaran masa depan. Tapi yang mereka lupa, kita masih punya sistem pembayaran yang sifatnya harus cash. Kalau dihilangin, bakal repot. Contohnya nyawer biduan. Yang tadinya bapak-bapak naik ke atas panggung bawa duit 100.000 ya kan. Sekarang bapak-bapak naik ke atas panggung bawa GoPay. Nyawernya sistem barcode. Jadi biduannya toto barcode sini. Goyangannya hot dikit scan. Goyangannya asik dikit scan. Nah yang udah transfer 100.000 ya. Kok nyampenya 70 ya kan 30-nya cashback. Keropak masjid sekarang udah ada yang QRIS. Bahkan kalaupun tidak QRIS, dia mencantumkan rekening bank tersebut. Kadang-kadang banknya beda tuh. Maksud saya ini bagus, tapi nggak semua bisa dimodernisasi. Masa transfer ke bank? Masa saya mau zakat kena biaya admin? Dulu tuh kita diajarkan kalau sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Gara-gara teknologi maju, sekarang bukan cuma tangan kiri yang tahu. Bank Indonesia tahu. Server tahu, yang nyatet banyak tuh, bukan cuma malaikat kan. Tapi terakhir buat teman-teman semua, terima kasih atas sambutannya di Subang ini. Boleh tepuk tangan lu. Saya bisa tampil di panggung sejauh ini karena berkat doa ibu saya. Saya sayang banget sama beliau meskipun kadang-kadang saya suka kesel kalau nganter beliau belanja ke pasar. Bukan apa-apa, ibu-ibu tuh kalau nawar harga bikin pedagang emosi, Bu. Kemarin ibu saya nawar, ada tukang apa coba? Bang, jeruk setengah kilo berapa biji? 6 biji, dikit amat. Kalau mau banyak kacang hijau, Bu.
Kacang hijau seperempat. Tukang jeruk bu, tukang jeruk. Tukang jeruk ditinggal jalan ke tukang baju. Ini baju berapa duit bang? 100.000. Biasanya 35. Biasanya ibu nggak kesini. Akhirnya ibu saya pulang dengan tangan kosong dan rasa kecewa yang sangat membara. Itu dia bawa motor kebut-kebutan, ugal-ugalan, angkot ngetem diklaksonin, lampu merah diterobosin, nenek-nenek diseberangin, orang gila ditanggepin, yang hajatan dibubarin. Sampai akhirnya ditilang sama polisi. Selamat siang bu, boleh lihat SIM-nya? Saya nggak punya SIM pak. Kalau ibu nggak punya SIM, ibu kena denda tilang 100.000. Mahal amat, biasanya 35. Dan Bella, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.